Shalom sahabat yang dikasihi Tuhan Yesus, puji Tuhan kita bertemu kembali dalam kasih-Nya. Setelah beredar berita simpang siur mengenai kemualapan Dr. Richard Lee, akhirnya sahabat ya, resmi pertanggal 6 Richard Lee mualaf. Nah, akhirnya resmi sahabat ya, dan disahadatkan ulang oleh Ustadz Dery Sulaiman. Nah, ini sahabat ya, di sebuah berita online namanya lambeturah.com. Dr. Richard Lee resmi mualaf, sahadat ulang disaksikan Ustadz Dery Sulaiman dan Ustadz Felix Xiao. Dr. Richard Lee kini resmi menjadi mualaf. Tulisannya ditulis kini resmi karena kemarin ada berita simpang siur ya. Dia mualaf 2 tahun yang lalu, tetapi akhirnya ke gereja sahabat. Makanya orang bertanya-tanya, kok bisa udah mualaf ke gereja? Dan dia ngomong bagaimana kuasa Tuhan, anugerah Tuhan di hari Natal yang dia alami. Nah, setelah mengucapkan syahadat ulang yang disertai dengan penerimaan sertifikat sebagai bukti keislamannya, momen bersejarah ini turut disaksikan dan disahkan oleh 2 pendakwah ternama, Ustadz Dery Sulaiman serta Ustadz Felix Xiao, yang juga membubuhkan tanda tangan mereka sebagai saksi proses tersebut. Kabar mengenai kepindahan Richard Lee ke agama Islam pertama kali terungkap melalui unggahan media sosial Ustadz Dery Sulaiman. Dalam unggahan tampak Richard Lee tengah melaksanakan sholat berjamaah bersama umat muslim lainnya dengan penuh khusyuk. Takbir, semoga istiqomah dalam iman dan Islam Dr. Richard Lee tetap jadi orang lain, bunyi keterangan unggahan Instagram Dery Sulaiman dikutip Kamis tanggal 6 bulan 3 tahun 2025. Jadi Instagramnya sudah saya lihat sahabat ya, sudah saya cek, ternyata memang benar sahabat ya. Unggahan tersebut pun langsung mendapat beragam reaksi dari warganet yang sebagian besar memberikan doa serta dukungan bagi dokter tersebut agar tetap teguh dalam keyakinan yang baru. Selain Ustadz Dery Sulaiman dan Ustadz Felix Xiao, salah satu pendiri Mualaf Center Indonesia, Kristanto, turut mengkonfirmasikan kabar ini. Ia mengungkapkan bahwa proses syahadat ulang Richard Lee dilakukan pada Rabu 5 Maret 2025. Jadi masih beberapa hari yang lalu sahabat ya. Ya mungkin karena banyak berita sana sini, akhirnya saudaraku dipanggillah Felix Xiao. Kemungkinan akhirnya syahadat ulang tanggal 5 Maret 2025 yang bertepatan dengan 5 Ramadan 1446 Hijriah. Dalam pernyataannya, Hani menyampaikan rasa bahagianya antara keputusan yang diambil oleh sang dokter dan menyambutnya sebagai bagian dari saudara seiman dalam Islam. Rabu 5 Ramadan 1446 Hijriah, ahlan wa sahlan brother Richard to Islam. Saudara kita seiman, Dr. Richard Lee hari ini bulat hati syahadat ulang bersama Koh Felix Xiao. Disaksikan Bang Dery Sulaiman, sayang Koh Dehnis Lim, kali ini absen jelas Hani Kristanto. Lebih lanjut, Hani Kristanto juga mengajak umat muslim untuk terus mendoakan Richard Lee agar tetap teguh dalam keyakinannya serta dimudahkan dalam menjalani kehidupan sebagai seorang muslim. Ia berharap dokter tersebut bisa mengamalkan ajaran Islam dengan sepenuh hati dan mendapatkan keberkahan dalam setiap langkah hidupnya. Kita doakan Dr. Richard Lee istiqomah dan kafah menjalankan Islam, selalu dimudahkan Allah menjalankan kehidupan sampai tiba saatnya dipanggil Allah tandasnya. Dikutip dari sindonews.com. Nah, sama seperti komentar saya yang lalu sahabat ya, bagaimana saya merasa ya memang harus tegas gitu loh. Jangan sebentar Islam sebentar Kristen. Nah, masuk Islam ya jangan makan babi lagi. Tak boleh Islam makan babi sahabat ya. Banyak mualaf saya melihat sudah mualaf tetap makan babi. Nah, itu harus ketat, harus tegas gitu ya. Nah, kalau bisa Dr. Richard Lee langsung masukkan saja ke pesantren biar dia rasakan bagaimana kehidupan asrama di pesantren. Nah, 4 tahun masuk pesantren langsung. Karena kita takutnya ya ada pemanfaatan. Nanti begitu ada pemanfaatan baru teriak-teriak, oh agama Islam dicoreng, agama Islam dinodai,
penistaan gitu ya. Langsung masukkan pesantren Dr. Richard Lee biar dia rasakan bagaimana disiram pakai air kalau tak bangun sholat subuh. Nah kan gitu ya. Tidak semua pesantren, tapi saya pernah melihat teman saya yang sekolah pesantren ngomong begitu sahabat ya. Nah, suruh masuk asrama, mualaf itu langsung saja. Kayak kita ini Murtadin ini ya. Saya Murtadin kan langsung masuk asrama sekolah kitab, nyuci WC, ngangkat karpet, nyusun kursi, angkat tas pendeta, nyuci pakaian gembala, saudara yang terkasih, jalan kaki kemana-mana. Habis itu saudaraku, siang malam belajar Alkitab, doa, puasa, kan gitu saudara ya. Nah proses langsung masuk sekolah Alkitab, masuk asrama. Jadi orang yang sudah begitu sudah pasti kuat sahabat ya. Gak mungkin lagi tinggalkan Tuhan. Motivasi pun sudah pasti lurus. Kenapa? Dia rasakan bagaimana pikul salib yang sebenarnya. Nah jadi mualaf juga begitu. Banyak mualaf ujung-ujungnya pemanfaatan, biar usahanya sukses, biar cari duit. Akhirnya jadi banyak kan. Itu kemarin ada saya upload beberapa video bagaimana para muslim sudah gerah dengan kelakuan mualaf. Ada dipinjamin duitnya puluhan juta, ratusan juta. Ternyata Islam dari lahir. Nah, ada yang penipu, ada yang ini saudaraku. Nah ini kan masukan yang baik dari saya. Lagi pula kan Dr. Richard Lee ini bukan orang yang berpengaruh di kekristenan sahabat. Bukan, dia bukan seorang penginjil, tidak ada apa-apanya dia waktu Kristen juga sahabat. Ngomong tentang Tuhan Yesus, memberitakan kabar baik juga nggak pernah. Lebih banyak dia ngomong-ngomong tentang hal-hal Islam kan. Iya, lebih banyak dia mengundang ulama-ulama gitu ya. Nah waktu Elia Miron juga di sana tak ada pembelanya apa-apa, kurang mengerti juga dia tentang Kristen waktu ditanya sahabat. Jadi memang orang seperti ini lebih bagus jadi Islam. Iya, banyak orang Kristen loh senang dia jadi Islam. Kalau Islam sajalah, ngapain dipertahankan jadi Kristen tetapi jadi bumerang. Nah kalau ada orang Kristen tetap ngotot di Kristen tetapi jadi sandungan terus, ya silahkan masuk Islam. Udah jelas di Kristen ya dilarang poligami. Anda pengen kawin lagi, ngapain Anda bertahan pengen punya 2 istri 3 istri tapi di Kristen? Udahlah masuk Islam, langsung masuk pesantren. Ngapain gitu loh. Anda di Kristen tapi menghina-hina terus ke Kristen, menyanjung-nyanjung sebelah. Harta Anda lebih banyak membantu membangun masjid, membangun tempat ibadah agama lain dibanding membantu saudara seimannya sendiri. Sudahlah. Orang-orang begitu, saya rasa orang Kristen tidak pernah sedih ya. Kalau ada orang mualaf begitu, iya, lebih bagus sudah masuk Islam, gitu loh. Kalau ada pejabat Kristen gitu ya, nah kalau minta izin gereja, izin ibadah itu susah sekali. Tapi dia setiap hari mempermudah izin bangun masjid. Masjid sudah banyak sekali di Indonesia ini sama. Dia pula menjadi pelopor pembangunan masjid di mana-mana. Sudahlah, mualaf saja orang-orang begitu. Ngapain dipertahankan? Masih banyak orang yang mau ikut Tuhan Yesus. Tahu juga kekristenan di negeri kita ini kita lihat bertambah. Dan kita lihat saudaraku, para pedebat-pedebat muslim selalu berkata, ini umat dari pemurtatan. Mereka saudara merasakan bagaimana saudara mereka itu banyak yang murtad. Banyak loh. Masih banyak orang yang cinta Yesus. Ya kalau nggak kita halangi sahabat, waduh nggak tahu lagi. Cuman kita harus hati-hati. Banyak sekali saudara, banyak sekali orang yang mau terima Yesus. Ada yang berkata siap dibaptis Pak. Waduh tahan dulu. Karena kita tahu resiko-resikonya sahabat ya. Dibimbing dulu. Banyak sekali saudara. Jadi kalau Anda sendiri jadi batu sandungan, ngapain di Kristen? Ada juga artis pernah saya reaksi ya. Dia sampai meludah di live dia kepada orang Kristen. Wah kata. Karena apa? Karena berkata, jangan suka mengutuki Israel katanya. Dia Kristen loh, diludahnya, katanya. Dia maki-maki saudaraku tanah sucinya sendiri. Dia sanjung-sanjung tanah suci agama lain. Nah saya reaksi, saya bilang, ngapain dia tetap di Kristen? Sudahlah pindah saja. Anda bertahan di Kristen karena ingin bebas. Nah kan salah itu saudara, karena tetap ingin makan babi. Ya udah pindah saja makan babi lah, diam-diam di sana. Apa salahnya gitu loh. Kalau mau Anda ingin memanfaatkan Islam itu urusan Anda. Kan banyak orang tuh kan mualaf supaya usahanya ini daerah Islam supaya sukses kan gitu ya. Mau jadi ini ya nggak usah tanggung-tanggung lah, langsung saja sekolah pesantren langsung tunjukkan bahwa Anda Islam yang sejati kan gitu ya. Tetapi risiko di balik itu semua ya tidak bisa kita tanggung.
gitu saudara ya. Jadi kalau saya sendiri ditanyain, ya banyak orang Kristen tuh saya lihat para apologet Kristen mereaksi Richard Lee ini pada ketawa-ketawa juga. Ya tidak ada yang marah, malah ya baguslah Richard Lee mualaf. Atau juga dia nggak punya apa ya, punya jasa apa-apa di Kristen, nggak punya apa namanya, tidak punya sesuatu yang dibanggakan di kekristenan gitu loh. Kecuali dia seorang hamba Tuhan atau romo atau apa yang punya pengaruh luar biasa di kekristenan, ya mungkin kita agak sedih lah. Tetapi kan itu hak dia. Ingat 1 Timotius 4 ayat yang ke-1 dikatakan, di akhir zaman akan ada orang yang murtad mengikuti ajaran roh-roh jahat dan ajaran setan-setan. Nah itu memang di akhir zaman ini banyak orang akan murtad tinggalkan Yesus, mengikuti ajaran setan-setan dan roh-roh jahat. Ini kata Alkitab, kata kitab suci kami. Nah ini kata kitab suci kami, saudaraku ya. Ini hak saya menyampaikan bahwa orang yang tinggalkan Tuhan Yesus itu mengikuti ajaran setan-setan dan roh-roh jahat. Itu kata kitab suci kami. Oke, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.